Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian penting bagi makhluk hidup yang lain, baik hewan ataupun tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini. Karena apa? Karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia mungkin dapat bertahan hidup beberapa hari jika tanpa makan. Tetapi jika tanpa minum, kemungkinan tidak akan berhasil. Kenapa? Karena sebagian besar massa pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Ambarwati. Tahu nggak sih teman-teman, bahwa air yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu bukan sekedar air biasa, melainkan air yang bersih. Kenapa? Jika sembarangan air yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan mengganggu fungsi organ tubuh. Nah, kondisi ini lalu kita hadapkan bahwa di kenyataan bahwa setiap tahun populasi manusia di seluruh dunia terus bertambah. Otomatis kebutuhan akan air bersih juga terus meningkat. Kemudian saat ini ketersediaan air bersih juga terancam oleh banyaknya polusi air. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan kelangkaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Saya Yuli Astuti akan menyampaikan lebih lanjut berkaitan dengan kelangkaan yang tadi kita analogikan dengan kelangkaan air. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama adalah menjelaskan konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Yang kedua, menyajikan laporan hasil observasi tentang kehidupan ekonomi masyarakat kota dan desa. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman semua pernah mendengar kata langka, kelangkaan air, kelangkaan BBM, kelangkaan minyak goreng? Pasti pernah mendengar ya. Ini sebuah kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa itu kelangkaan? Nah, seperti kita tahu bahwa kelangkaan ini merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul akibat kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa sifatnya terbatas adanya. Nah, ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan itu yang dinamakan dengan kelangkaan. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan itu sendiri? Apakah teman-teman semua sudah tahu bagaimana solusinya? Nah, untuk mengatasi masalah kelangkaan, maka kita semua perlu belajar ilmu ekonomi. Apa itu lagi ilmu ekonomi? Pernah dengarkah ilmu ekonomi, masalah ekonomi, ekonomi dunia, ekonomi Indonesia tahun depan diramalkan akan resesi? Itu pernah mendengar? Ya, mungkin ini juga sangat familiar bagi kita ya. Ekonomi ini, teman-teman, berasal dari bahasa Yunani, yakni kata oikonomia, yang merupakan kata menjemuk, terdiri dari dua kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya aturan. Jadi, arti kata ekonomi berarti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga, atau intinya adalah aturan rumah tangga. Nah, ilmu ekonomi ini termasuk dalam kelompok ilmu sosial. Selanjutnya, berkaitan dengan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi, marilah kita sama-sama melihat peta sebaran hasil bumi di Indonesia. Betapa Tuhan semesta alam telah melimpahkan negara kita tercinta ini dengan berbagai macam sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui. Dari Sabang sampai Merauke sudah terdapat sebarannya masing-masing sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Sebagai bahan renungan, ketersediaan sumber daya alam yang merupakan sumber pemenuhan kebutuhan patut untuk kita syukuri. Kebutuhan yang semakin bertambah sebaiknya membuat kita mampu untuk mengatur kebutuhan itu sendiri agar persediaan sumber daya alam bisa tetap lestari. Sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, seyogyanya memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana dan menjaga kelestariannya. Untuk tugas kelompok, buatlah kelompok kecil antara 4-5 orang. Kemudian materi yang didiskusikan intinya adalah membandingkan antara kehidupan ekonomi masyarakat kota dan masyarakat desa berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya, apakah sudah terpenuhi semua, berkaitan dengan alat pemenuhan kebutuhannya, ataupun cara mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, nantinya hasil diskusinya dibuat laporan ya. Nah, tibalah kita di ujung waktu. Izinkanlah saya menyampaikan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Banyak salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.